Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Dimana di video kali ini kita akan mulai membahas materi modul praktek di modul 6 ya. Kenapa kita mulai dari modul 6? Karena untuk modul 1 dan 5-nya akan dibahas di part 1, part 2, dan part 3 yang hanya menggunakan jurnal umum saja ya. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa modul yang disediakan oleh MyYob itu sendiri. Dimana di video kali ini kita akan melanjutkan di video-video sebelumnya di program pelatihan dan bimbingan cara membuat laporan keuangan bersama BBR Institute. Namun sebelumnya, bagi sahabat-sahabat semua yang ingin memiliki software akuntansi berbasis aplikasi MyYob ini sebagai bahan praktek kita di part-part selanjutnya, dan juga yang ingin memperoleh modul ini yang sekarang akan kita coba praktekkan, bisa langsung dipesan di link deskripsi ya. Nanti kita akan diarahkan ke WA untuk nanti software, modul, beserta tools-tools lainnya yang diperlukan dalam program pelatihan ini akan dikirimkan melalui email. Untuk harganya hanya 375.000, berlaku keanggotaan seumur hidup ya. Jadi tidak ada biaya bulanan atau tahunan. Termasuk juga software akuntansinya bisa digunakan terus-menerus ya. Karena ini nanti akan dikasih lisensinya. Nanti bisa dimasukkan di sini di register now. Nah, kalau ini sudah abu-abu, ini berarti sudah aktif. Nanti juga akan dikirimkan serial numbernya ya. Jadi software akuntansinya ini bukan hanya bisa digunakan untuk praktek di program pelatihan dan bimbingan ini saja, namun juga bisa langsung digunakan di usaha atau pekerjaan yang sedang Bapak Ibu jalankan. Bisa terus, tidak ada masa berlakunya. Itu mungkin sekilas info tentang program pelatihan dan bimbingan membuat laporan keuangan bersama BBR Institute. Selanjutnya kita di video ini akan langsung membahas tentang modul praktek modul 6. Jadi bagi yang sudah mendapatkan modulnya dan membeli softwarenya, bisa langsung dibuka di praktek modul 6. Mungkin sebelumnya sahabat-sahabat semua telah mempelajari ini tapi masih kebingungan bagaimana mempraktekannya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mempraktekannya. Dimana di modul 6A, di modul 6 ini kita akan membuat kartu hutang dagang atau supplier, piutang dagang, dan kartu lainnya, serta memasukkan saldo awal hutang dagang dan piutang dagang. Namun ini akan saya bahas di video 6B ya, di modul 6B. Nah, di modul 6A ini kita akan mencoba bagaimana saat kita pertama kali menggunakan software akuntansi berbasis aplikasi ini. Dimulai dari tentunya membuat akun-akun ya, setelah saldo awal seperti ini bagaimana caranya. Ini membuat akun-akun ini yang dibutuhkan. Jadi ini studi kasusnya tentang dealer ya. Dealer yang bergerak di penjualan motor, dealer PT Astra Khatulistiwa. Jadi ini menjual dealer motor ya. Studi kasusnya nanti kita akan bahas. Kita akan buat laporan keuangannya dengan menggunakan software akuntansi berbasis MyYob, yang semuanya benar-benar dari dasar, bagaimana dari awalnya, dan juga nanti jika ada membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan dibahas di video tentang teori dan konsepnya secara terpisah. Baik sahabatku, untuk memulai ini nanti sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa di part 1, part 2, part 3 dan seterusnya kita hanya akan menggunakan mode jurnal umum ya, atau satu modul aja di modul akun saja. Jadi hanya menggunakan jurnal umum dengan menggunakan aturan debit dan kredit yang sudah dipelajari di part pertama. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang sudah langsung menyaksikan video ini dan ingin mengerti lebih dalam tentang konsep debit dan kredit, bisa melihat video di part pertama dulu ya. Karena di modul 6, 7, 8 dan seterusnya kita sudah tidak akan menggunakan jurnal umum lagi ya. Kita akan menggunakan modul yang lebih powerful lagi yang disediakan oleh software berbasis akuntansi MyYob ini. Dimulai dari banking, modul sales, modul time billing, purchase atau pembelian, payroll atau penggajian, persediaan, kartu-kartu lainnya. Nanti kita akan semua ini dipelajari di modul 6 sampai dengan modul 12.
Terus kemudian pasti ada yang bertanya apa bedanya dan dengan hanya menggunakan jurnal umum saja dengan menggunakan modul-modul yang disediakan oleh software berbasis akuntansi Mayop ini. Perbedaan paling mendasarnya adalah di kualitas informasi yang dihasilkan. Kita bisa lihat ini ya, untuk semua laporan-laporan di software akuntansi berbasis Mayop ini sudah dipusatkan di menu report. Nah ini ya, jadi kalau kita menggunakan jurnal umum kita hanya bisa melihat laporan keuangan intinya saja, meliputi jadi dari neraca, laba rugi, dan laporan-laporan lainnya ya di sini. Nah untuk laporan, jadi kita tidak bisa mengetahui misalnya piutang customer atau utang ke supplier berapa, jatuh temponya berapa, kita tidak akan bisa menggunakan hanya jurnal umum saja, tapi kita membutuhkan modul penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Termasuk jika kita ingin melihat arus kas atau jumlah kas keluar dan masuknya, kita harus menggunakan modul banking ya. Tidak bisa hanya dengan menggunakan jurnal umum saja. Namun jika kebutuhan informasinya hanya laporan keuangan inti, tidak memerlukan detail-detailnya, maka sahabat-sahabat semua cukup hanya menggunakan jurnal umum saja sudah lebih dari cukup. Sudah bisa menghasilkan laba rugi, neraca, laba rugi, dan laporan-laporan lainnya yang disediakan di sini. Nanti bisa dikonvert ke ke Excel untuk bisa nanti disajikan pelaporannya agar lebih menarik lagi. Termasuk ini buku besar juga ada di sini ya. Tapi ini tidak akan sedetail jika kita menggunakan modul-modul ini. Itu mungkin sekian atau itu mungkin penjelasan singkat tentang perbedaan antara pembahasan di part 1, part 2 dengan di modul 6, 7, 8 dan seterusnya. Baik ya, kita akan langsung ke membahas studi kasus ini. Kita akan benar-benar mulai dari awal. Jadi ini ada akun-akunnya, kemudian ada kebijakan akuntansinya. Nanti ini bisa dibaca saja di modulnya. Nah, ini kita mulai dari langkah pertama yaitu membuat data perusahaan baru. Baik, kita mulai dari awal ya, kita close dulu. Pertama, buka dulu software akuntansi berbasis Mayopnya. Ketika sudah dibuka, maka create new company, next. Company name-nya silahkan nanti ini sebenarnya studi kasus ini bisa Anda terapkan di bidang usaha yang sedang Anda jalankan karena prinsipnya hampir sama saja ya. Yang membedakan mungkin hanya nama-nama akunnya saja, transaksi-transaksinya, nama dan logonya tentu akan berbeda, tapi semuanya pada prinsipnya cara kerjanya akan sama. Jadi ketika Anda telah menguasai modul materi praktek ini, akan jauh lebih mudah ketika diaplikasikan di bisnis atau pekerjaan yang sahabat sedang kerjakan ya. Untuk membuat laporan keuangannya akan jauh lebih mudah karena prinsipnya sama saja. Jadi nanti kalau prakteknya ini bisa diisikan dengan nama atau alamat perusahaan sahabat-sahabat semua. Kita karena di sini kita membahas studi kasus, kita samakan dengan yang ada di ini ya, yang ada di modul praktek. Kita tidak bisa dua layar ya. Untuk sementara kita PT Astra Khatulistiwa. PT Khatulistiwa. Nanti semua bisa sahabat masukkan ya, Jalan Cimbulit, semua nomor ponnya nanti bisa dimasukkan di sini. Sebenarnya nggak harus sama persis ya, karena ini untuk contoh saja. Kemudian kita next saja. Nah, ini misalnya kalau Anda ingin membuat laporan di tahun 2023, maka ininya 2023. Namun, ini tidak harus tahun sekarang ya, tahun-tahun yang sudah lalu juga bisa.
Misalnya Anda ingin membuat laporan keuangan yang transaksinya terjadi di tahun 2022, maka ini tinggal diisikan 2022. Begitu juga di tahun-tahun sebelumnya bisa ya, jadi tidak harus sesuai dengan tahun sekarang saja. Inilah kelebihan dari software berbasis aplikasi Mayob. Kita samakannya untuk mempermudah dengan transaksi atau studi kasus ini, karena transaksi studi kasus ini terjadi di tahun 2007. Nih, ada di ini ya, di penjelasannya, periode akuntansi berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2007. Berarti intinya 2007. Jadi kita akan membuat laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi di tahun 2007. Last month atau bulan terakhirnya tentunya berdasarkan studi kasus di Desember ya, dan rata-rata juga hampir semua bidang usaha laporan keuangannya berakhir di Desember dan berawal di Juli. Last month finansial conversion dari Januari, jadi dari Januari sampai Desember. Kemudian ininya kita 12 ya, karena ada beberapa yang 13 bulan, namun kita standar 12 bulan saja. Kita langsung next. Kita next. Ini baiknya kita memilih yang ini ya. Saya nanti akan mengimpor akun-akunnya. Ketika ini bisa dicek, dipilih datanya mau disimpan di mana. Kalau saya ini default saja di sini. Next. Oh, karena sudah ada yang sama, kita ganti saja. Kalau itu istiwa latihan ya. Kita simpan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ketika ada pilihan ini, maka kita klik Command Center. Maka perusahaan yang sudah kita buat tadi sudah siap untuk digunakannya. Langkah-langkah paling pertama agar ini bisa aktif terus, tidak hanya 1 bulan saja, karena kalau yang free trial itu setelah hanya bisa digunakan 30 hari. Ketika 30 hari ke sana sudah tidak bisa digunakan lagi. Caranya kita register now, kemudian enter number. Nah, di sini nanti masukkan ya serial number yang akan dikirim melalui email bersamaan dengan pengiriman software akuntansi berbasis aplikasi Mayobnya. Setelah dimasukkan nama register serial numbernya, nanti akan berubah jadi abu-abu. Setelah ini abu-abu, ini berarti software akuntansi Mayob sahabat semua sudah aktif lifetime ya, seumur hidup, tidak ada batasan waktunya. Kemudian selanjutnya kita akan langkah paling pertama yaitu men-setting akun-akunnya. Kita bisa masuk ke modul akun list. Nah, ini akun apa saja yang kalian butuhkan. Jadi ini semua bisa dihapus yang tidak perlunya, kecuali yang ada link-link ini juga nanti harus dihapus dulu linknya. Jadi ini nanti bisa dihapus. Cara menghapusnya yaitu untuk yang ini yang ada linknya memang nanti ada cara khusus ya, harus di setup dulu link akunnya. Jadi si ininya harus diganti dulu dengan akun-akun yang ada yang kita buat yang baru. Karena kalau kita langsung hapus akun tidak bisa ya, karena dia ngelink ke akun yang lainnya. Jadi untuk caranya kita bisa menghapus akun-akun yang tidak ada linknya, yang memang tidak dibutuhkan. Namun di sini karena kita memilih akun yang import, berarti ini tidak disediakan oleh Mayob, jadi kita harus membuat dari awal. Baik, kita langsung saja membuat dari awalnya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ini ya, perkiraan yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, Aktiva ya, atau aset. Ini kita bisa ganti jadi Aktiva. Biar sama ya. Kita main di 2 layar biar lebih mudah.
Aktiva. Kemudian ini bisa lihat levelnya. Ini maksud level ini yaitu dia itu induknya ya, satu induk dari semua akun-akun di bawahnya. Yang kedua yang di bawah induk ini sub induknya level 2 atau disebut dengan header. Caranya membuatnya kita new. Di sininya pilih header akunnya. Ini assets, akunnya nomornya ini disamakan 1000 juga. Ini 000, ini 1000 ya. Oke. Namun ini masih dolar ya. Cara agar ini bisa jadi rupiah, caranya bisa kita masuk ke setting. Kemudian regional. Ininya kita rubah ya dari English United Kingdom menjadi English Indonesia. English Indonesia. Nanti kita bakal berubah jadi rupiah lagi. Ini mata uangnya. Tuh kan. Dia otomatis menjadi rupiah, tadi dolar. Nah, di sini kita ada aktiva 000 udah betul. New akun ini tidak, tadi belum ke save. Ini aktiva lancar ya. Aktiva lancar. Oke, kita langsung oke saja. Nah, ini jadi header. Ini walaupun sama-sama header, tapi ini merupakan anak dari induk si aktiva. Ini benar-benar induknya, ini sub induknya aktiva lancar. Nanti di bawah ini ada anak-anaknya lagi, yaitu level 3. Jadi kita di sub-sub ya akun-akunnya. Nah, jadi kita di aktiva lancar itu ada kas kecil, new, ininya 1050. Kita langsung enter saja. Nah, ini namanya kita kas kecil. Ininya biarkan detail akun karena ini merupakan anak dari si aktiva lancar. Kas kecil. Terus kas di tangan sama ya, akun-akun semuanya juga cara membuatnya seperti itu. Misal kita kas di tangan, ini 1100, namanya kas di tangan. Kita oke saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ada kas kecil, kas di tangan, terus nanti kemudian ini anak-anaknya masih banyak, sama ya untuk cara membuatnya seperti itu. Kemudian untuk cara menghapusnya yaitu misalkan kita ingin menghapus kas kecil, kita ini kas kecilnya diklik saja, kemudian edit, delete akun. Nah, hilang ya. Ini cara menghapusnya seperti itu. Cara menambahkannya juga seperti itu. Nah, kemudian jika kalian sudah bisa atau bisa baiknya sih latihan dulu ya, semua dulu ini dibuat akun-akunnya. Namun jika memang sudah lancar, bisa nanti disediakan ya ada file yang sudah berisi akun-akun yang ada di sini. Baik sahabatku semua, untuk cara bagaimana kita mengimpor akun-akun yang ada di sini ya. Jadi kalau sahabat nanti sudah dilatih satu persatu dan sudah dirasa lancar, jadi tidak perlu ya membuat ini semua satu-satu karena sudah disediakan di hasil akhir, di namanya folder hasil akhir modul materi praktek software akuntansi Mayo. Untuk caranya kita klik open. Ini kita no saja, tidak akan di save. Kemudian buka filenya ya, yang sudah dikirimkan melalui emailnya dengan nama hasil akhir modul praktek. Hasil akhir, kemudian hasil akhir modul 6. Ini kita open. Nah, ketika di open akan langsung ya, otomatis semuanya akun-akunnya sudah tersave. Untuk caranya, kemudian setelah itu nanti bisa langsung lanjutkan ya untuk latihan modulnya. Nah, sudah ini akun-akunnya sudah pada ada semua. Jadi sahabat semua tinggal ikuti petunjuk yang ada di bagian ini ya. Langkah perusahaan baru sudah, tak menghapus kode pajak. Nanti ini silahkan dicoba 3 kode pajak, dicoba sampai akhir ya modulnya.
Nanti semua ketika Anda telah latihan di modul ini akan bisa diterapkan ya, atau materi-materi ada di sini di usaha atau di pekerjaan yang sedang Anda jalankan untuk bisa membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik sahabatku semua, mungkin sampai sini saja video part 6A tentang bagaimana cara menyiapkan akun-akun di software akuntansi berbasis aplikasi Mayop ini. Jika mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Dan bagi yang sudah membeli program pelatihan dan bimbingannya, bisa langsung dikonsultasikan melalui nomor WA official The Bear Institute. Nanti kita akan lanjut diskusi.